Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema horor fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2010 yang berjudul The Crazies. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Brett Eisner, dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Timothy Olyphant sebagai David, Rita Mitchell sebagai Judy, Joe Anderson sebagai Russell. Film ini menceritakan tentang sebuah kota kecil yang digegerkan oleh terbunuhnya seorang petani yang mengamuk karena ditembak oleh David, salah satu sheriff di wilayah tersebut. Kejadian tersebut kemudian terjadi lagi pada beberapa penduduk lainnya seolah seperti penyakit menular. Penemuan mayat secara tidak sengaja di rawa meyakinkan sheriff bahwa apa yang terjadi disebabkan oleh penyakit yang dibawa air karena jatuhnya sebuah pesawat militer, seperti adanya suatu kejanggalan. Kejadian menjadi semakin tak terkendali ketika kemudian semua penduduk ditangkap oleh tentara untuk dikarantina. Keributan semakin berlanjut ketika ternyata semua orang yang terjangkit virus kemudian berubah menjadi agresif dan selalu ingin membunuh. David dan istrinya Judy serta Deputi Russell harus berjuang melawan orang-orang yang berubah menjadi seperti zombie. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah kota Igde Mars yang tenang dengan aktivitas penduduknya masing-masing. Di sana juga terlihat seorang dokter wanita bernama Judy, yang mana dia adalah istri dari sheriff bernama David. Di mana pada hari itu juga terdapat ada sebuah pertandingan baseball. Terlihat seorang wanita bernama Becca yang sudah berjanji untuk menonton pacarnya bertanding baseball, sehingga ia pun harus mencari alasan untuk sekiranya izin, hingga pada akhirnya dokter Judy pun mengizinkannya menghadiri pertandingan baseball tersebut. Scene pun beralih ke pertandingan baseball, yang mana awal pertandingan tadinya berjalan dengan sangat lancar. Namun tiba-tiba saja rekan dari David yang bernama Russell melihat seorang pria yang masuk ke tengah lapangan dan juga membawa senapan. Melihat hal itu, David berusaha menghentikan pria tersebut. Namun di sana pria itu malah menodongkan senjata kepadanya seperti tengah mabuk. Alhasil berkat terancam, pada akhirnya David pun terpaksa menembak pria tersebut yang mengakibatkan Rory terkapar, membisu dan tewas. Setelah kejadian itu, David pun menemui istri dan anak Rory untuk meminta maaf atas kejadian tertembaknya sang ayah yang digadang-gadang tengah mabuk dan tidak bisa mengontrol pergerakan dirinya. Singkatnya, di keesokan harinya terlihat di sebuah klinik yang dimana Judy kedatangan pasien yaitu Bill yang mana ia terlihat tampak aneh, menunjukkan perilaku diam tanpa berkata-kata. Hal itu juga disinyalir sama dengan Rory yang ditemui oleh David di sebuah lapangan baseball. Namun seketika kecurigaan David pun bertambah setelah seorang dokter mengabari bahwa hasil tes darah Rory sebenarnya tidak menunjukkan bahwa ia dalam keadaan mabuk. Hal itu membuatnya merasa aneh mengapa tiba-tiba saja Rory menodongkan senjata kepadanya. Malam hari pun kini tiba. Terlihat anak dan istri dari Bill merasa bingung karena mereka melihat mesin penggiling ladang tiba-tiba saja menyala di sebuah gudang. Pada akhirnya sang istri yang penasaran memutuskan pergi untuk memeriksanya, namun ternyata Bill tak berada di sana. Tiba-tiba ketika mengecek, ia mendengar teriakan anaknya begitu kencang. Dengan itu membuat sang istri ia bergegas berlari mencari anaknya sekarang juga. Lalu, setelah menemukannya, anaknya pun mengajak bersembunyi di sebuah lemari karena ia telah melihat ayahnya begitu berubah dan membawa sebilah pisau. Tak lama kemudian mereka berdua mendengar suara delap langkah kaki yang menaiki tangga. Hingga saat sang istri tengah mengintip, tiba-tiba saja lemari itu pun dikunci oleh Bill. Setelah itu pun Bill bergegas turun memberikan ceceran bensin di area rumah dan langsung membakar rumah itu. Hingga malam yang berubah mencekam, disertai dengan telepon masuk kepada David jika telah terjadi kebakaran. David yang kini pergi dengan Judy, seketika mendapati anak dan istri Bill telah terpanggang tewas, sedangkan Bill hanya bisa terdiam mematung, seperti orang yang hilang kewarasan. Berkat kejadian itu, para polisi memutuskan Bill sebagai terdakwa kasus pembakaran anak dan istrinya. Di sisi lain terlihat 3 orang pemburu, yaitu Red, Jess, serta Nathan, yang mana mereka menemukan seorang mayat pilot di sebuah sungai. Setelah mendapatkan sebuah laporan, David serta Russell pun langsung memeriksanya berdasarkan dari terapis. Mereka mencari sebuah pesawat dari pilot tersebut, yang ternyata pesawat itu adalah sebuah pesawat yang sangat besar yang kini terjatuh di sebuah sumber mata air kota. Hal itu pastinya menyebabkan pencemaran air yang begitu luas. Menyadari hal itu, secara kemudian Russell serta David pun langsung memeriksa sumber air dari kantor Kevin, yang ternyata benar saja, rumah pertama yang teraliri air adalah rumah milik keluarga Rory, yang ditambah keyakinan jika saja David menyangkal jika Rory saat itu bukanlah mabuk, melainkan terkena semacam penyakit yang menyebabkannya melakukan hal itu. Setelah itu David pun memutuskan aliran air minum tersebut walaupun ia tidak mendapatkan izin dari wali kota. Sin pun kembali ke kantor.
di mana Russell menemukan Bill yang sudah tidak sadarkan diri. Saat Russell hendak membuka sel itu, tiba-tiba saja David pun muncul, yang mana ternyata Bill kembali bangkit dengan tatapan mengerikan serta perubahan yang begitu mencekam. Saat itu juga David yang akan menelpon bantuan, tiba-tiba saja ia merasa bingung dengan jaringan telepon seluler serta internet yang tidaklah ada. Lalu, saat mencoba mencari jaringan di area luar, ternyata ia sedang diintai oleh seseorang dari dalam mobil. Saat bersamaan juga ia mendengar suara yang sangat mencurigakan dari salah satu gereja yang berada di sana. David yang memeriksa kini begitu terkejut ketika menemukan seorang pastor yang masih hidup, namun tetapi pria itu telah dijahit mulut serta matanya. David yang bergerak menolong, seketika mendapati hantaman keras dari arah belakang, dan orang itu pun langsung menyerang David dengan membabi buta menggunakan sebuah mesin. David yang beberapa kali mencoba menghindar, pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan pria itu menggunakan mesin gerinda tersebut. Walau ia berhasil mengalahkannya, namun mesin gerinda itu terus saja bergerak ke arahnya. Dan untunglah, Russell yang seketika segera datang sekaligus menyelamatkan nyawa David dari ketidakinginan. Singkat cerita, pada malam harinya, di rumah David, di sana Judy melihat ada orang yang berada di luar rumahnya itu. David yang mendengar hal itu pun dengan segera bergegas memeriksanya, yang mana di sana rupanya terdapat beberapa pasukan militer yang langsung menangkap mereka dan menangkap semua warga Freeze Country untuk diperiksa dan dikarantina, mengingat adanya pandemik yang membuat mereka harus bertindak cepat. Saat pemeriksaan kesehatan, ternyata Judy tidak lolos sehat, padahal ia tak terinfeksi sama sekali. Namun karena Judy tengah mengandung, hal itu menjadi penjelas pasti yang membuat suhu tubuh Judy sangatlah tinggi. Saat semua orang yang terinfeksi seluruhnya dikumpulkan, tiba-tiba saja terlihat sekelompok warga yang menyerang kamp militer tersebut hingga terjadilah kekacauan di area karantina ini. Mengingat kerusuhan sangatlah besar, pada akhirnya beberapa pihak militer dan paramedik pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan serta-merta meninggalkan orang-orang yang berada di sana. Di tempat itu juga tersisa Judy, BK, serta beberapa orang lainnya yang mana masih dalam keadaan terikat dan juga sadar, tidak menunjukkan gejala infeksi. Kemudian saat situasi begitu hening dan mencekam, tiba-tiba terlihat di sana seorang pria bernama Ben, yaitu seorang kepala sekolah. Sudah berubah menjadi sosok seperti zombie, zombie itu pun kini mencoba mendatangi seluruh orang yang terikat, untuk kemudian membunuh tanpa rasa ampun selayaknya permainan. Tibalah giliran Ben yang hendak mendatangi BK. Lalu seketika sesaat BK akan dibunuh, tiba-tiba saja Judy berteriak sehingga membuat Ben teralihkan perhatiannya kepada Judy yang akan menjadi target selanjutnya. Sementara itu di sisi lain, terlihat orang-orang yang lolos pemeriksaan tadi. David yang tidak terima bahwa istrinya dikarantina, ia pun akhirnya memutuskan kabur untuk menyelamatkan Judy di antara pemeriksaan ketat. David yang berusaha menuju ke kantornya untuk mengambil perlengkapan. Begitu senang ketika nyatanya di sana terdapat Russell yang sangat David butuhkan keberadaannya guna menyelamatkan sang istri. Hingga David yang bergerak cepat kembali ke tempat karantina. Sesaat ketika Judy hendak dibunuh oleh Ben, namun tiba-tiba muncullah David dan juga Russell yang kini menyelamatkan Judy dengan sangat tepat waktu. Setelah merasa situasi tidaklah kondusif, Russell, David, BK, dan Judy yang masih selamat mencoba kembali ke kota untuk mencari kendaraan. Namun tetapi di tengah perjalanan, mereka melihat keadaan sekitar itu sudah berantakan dan semua mobil-mobil di sana telah digembok di area ban. Hingga setelah mereka sudah menemukan sebuah mobil utuh, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan yang sangat nyaring, membuat mereka yang mendengar hal itu pun langsung bersembunyi. Yang ternyata di dalam mobil itu berisikan 3 mayat, dan 3 orang pemburu yang memberitahukan kejadian penemuan mayat di hutan kepada David, kini telah terinfeksi dan menjadi brutal. Sedikit info di film ini, orang-orang yang telah terinfeksi berkat tercemar air di pusat kota akibat jatuhnya kapal terbang, membuat mereka akan berubah menjadi semacam zombie nan ganas, yang serta-merta membuat mereka akan membunuh yang ada di dekat mereka. Berhubung mereka tidak bisa menemukan kendaraan, membuat mereka akhirnya memutuskan berjalan kaki menuju rumah milik David untuk membawa mobil tua yang mungkin masih layak dikendarai. Namun di tengah perjalanan, mereka melewati rumah pacar dari BK bernama Scotty, sehingga tujuan mereka pun sedikitnya teralihkan ketika BK lantas berlari ke area sana. Hingga benar saja dugaan BK, tak lain dan tak bukan nyatanya Scotty masih dalam keadaan selamat tanpa terinfeksi dari wabah ini. Akan tetapi, di tengah berbincang, tiba-tiba pasukan militer datang dan seketika mereka yang melihat hal itu pun langsung bersembunyi di gudang Scotty. Di sana mereka melihat ibu dari Scotty tertangkap dan hendak dibawa ke balai karantina. Scotty yang tidak kuasa melihat itu dengan sembrononya langsung bergegas keluar, sehingga hal itu menyebabkan mereka berdua berakhir dengan tragis karena mereka berdua ditembak secara brutal oleh militer-militer tersebut dan juga mayat mereka langsung dibakar untuk menghilangkan jejak.
yang ternyata seluruh pandemik ini sengaja dibuat oleh pemerintah untuk proses penyeleksian populasi, yang mana pemerintah dengan sengaja membuat wabah yang dicemari langsung kepada air, kemudian militer-militer ini dicuci otak untuk segera membunuh siapapun yang masih berkeliaran di kota, tanpa terkecuali menjadikan hal ini sebagai pembantaian yang bertopeng karantina. Singkatnya, di waktu dini hari, mereka pun akhirnya telah tiba di rumah milik David. Di sana David serta Judy langsung bergegas mempersiapkan bekal-bekal untuk kepergian mereka. Sementara itu Russell dan Becca pun kini berusaha mempersiapkan mobil di area bagasi. Judy yang merindukan kamar jabang bayi yang masih ia kandung, seketika tidak menyadari jika di sana nyatanya terdapat istri Rory yang bernama Peggy tengah memandanginya dengan tatapan zombie. Seketika David yang mendengar kebisingan di area atas rumahnya berusaha mencari sang istri dengan perlahan. Hingga di kamar sang anak, betapa terkejutnya ketika David melihat Judy sudah terikat, lalu David pun langsung diserang secara mendadak dari arah belakang. David yang kini terjatuh langsung ditusuk tepat di tangannya, membuat ia tak bisa bergerak, namun berkat todongan pistol ke arah Judy, membuat David tidak memperdulikan rasa sakitnya, yang justru kini berhasil melepaskan pisau dari tangan dan kemudian segera menusukkannya ke bagian leher Peggy. Namun sialnya, sang zombie masih tersisa satu. Ketika David sudah mati langkah, beruntunglah mereka kembali terselamatkan oleh Russell yang telah mengetahui kejadian itu. Akhirnya setelah kejadian itu pun mereka segera keluar dari tempat itu karena merasa situasi tidaklah kondusif. Sebelum mereka pergi, terlihat Judy menaruh rasa curiga terhadap Russell yang terlihat seperti sakit. Judy pun menduga bahwa Russell telah terinfeksi, mengingat ia kini memiliki amarah yang begitu tinggi. Namun di sini David yang berpikir positif berusaha menyangkal istrinya itu jika Russell telah menyelamatkan kita. Setelah itu mereka yang kini pergi. Di tengah perjalanan situasi dalam mobil begitu canggung dan tidak adanya sebuah percakapan. Lalu tak lama kemudian terlihat sebuah helikopter yang melintas di antara mereka, membuat David yang melihat hal itu pun berusaha bersembunyi, membelokkan mobil ke sebuah pencucian mobil. Hingga mereka yang tengah bersembunyi, mereka dikagetkan dengan alat cuci mobil yang tiba-tiba bergerak. Hal itu menandakan kesaksian bahwa ada seseorang yang berada di tempat itu. Dan benar saja anggapan mereka ketika di sana sudah terdapat beberapa orang yang telah terinfeksi, yang mana orang-orang itu berusaha membunuh mereka. Di tengah perlawanan yang begitu menegangkan karena mesin cuci mobil ikut serta menggulung mereka, dan pada akhirnya mereka yang cukup beruntung bisa berhasil lolos. Namun naasnya, di sini Becca harus tewas karena dirinya itu sempat diseret, kemudian tergantung oleh salah satu zombie. Judy yang sangat menyayangi Becca pun seketika menangis sedih. Namun di saat situasi duka itu, tiba-tiba mobil mereka pun diledakkan habis oleh helikopter yang memberikan pertanda jika mereka harus bertahan hidup sejauh mungkin tanpa sebuah kendaraan. Mereka yang kini berjalan kaki di antara panas terik, seketika melihat sebuah mobil hitam, yang mana mobil itu sempat memata-matai mereka. Dengan itu David yang kini berusaha mengambil paksa mobil tersebut, dilalui dengan berbedanya pikiran Russell yang kini membentangkan ranjau paku, sehingga membuat mobil itu terbalik dan tidak bisa dimanfaatkan. David yang bergegas, langsung menanyakan kepada orang yang berada di mobil itu mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada kotanya ini. Orang itu pun menjawab bahwa sebenarnya pesawat itu membawa senjata biologis yang bernama Trisky. Namun sebelum sampai ke tempat pemusnahan di Texas, pesawat itu mengalami kecelakaan. Hal itu mengakibatkan terjadinya pencemaran air penduduk kota. Namun ketika tengah melakukan proses pertanyaan detail, Russell malah menembak pria tersebut tanpa ampun. Hal itu justru membuat David serta Judy yang melihat hal itu pun langsung memarahinya dan bergegas merampas senjatanya agar Russell tidak bertindak semaunya. Namun ternyata Russell yang tidak terima. Ternyata ia memiliki senjata lain. Seketika balik memberikan todongan kepada David untuk mengikuti perintahnya. David dan Judy yang sepanjang jalan diberikan todongan pantauan Russell benar-benar muak berada di situasi yang cukup mengerikan ini. Hingga David yang sudah tak tahan lagi dengan keadaan tersebut berusaha memancing Russell dengan balik melawannya sekejap juga. Namun berkat pukulan hebat yang dilayangkan kepada Russell, dirinya yang seketika sadar memohon kepada David untuk bisa jalan bersama mereka sebelum ia benar-benar berubah menjadi seperti orang-orang. Hingga ketika malam hari mereka pun melewati kamp karantina di pusat kota, yang mana kamp itu telah dijaga oleh banyaknya militer yang tak segan-segan akan membunuh mereka. Merasa bingung bagaimana mereka bisa melewatinya, pada akhirnya Russell pun memutuskan untuk memohon kepada David agar ia saja yang mengorbankan diri mengingat ia sudah terinfeksi. Dan biarkanlah keselamatan mereka berdua menjadi kebanggaan Russell. Alhasil, Russell yang kini berusaha mengalihkan perhatian para militer seketika harus tewas, sekaligus membuat David berhasil melewati hadangan para militer tanpa diketahui. David dan sang istri yang tiba di sebuah penampungan orang-orang yang tidak terinfeksi harus dibuat cemas kembali ketika nyatanya ternyata tempat itu sudah tidak ada orang satupun. Situasi tambah mencekam
ketika mereka melihat semua orang yang tidak terinfeksi dibunuh dengan begitu kejam. David yang mengecek ke sebuah tempat, menemukan sebuah truk yang tengah terparkir tanpa halangan apapun. Hingga ketika mereka tengah menyiapkan apa yang mereka butuhkan, tiba-tiba saja listrik di area toko pun harus tiba-tiba mati. Dan di sana juga mereka tampak berusaha melarikan diri dari serangan para pemburu yang sudah terinfeksi. Namun untunglah David dan Judy yang bergerak cepat berhasil bersembunyi di antara tumpukan mayat-mayat yang para zombie kira mereka juga adalah salah satunya. Merasa telah aman dari kejaran para zombie pemburu, mereka pun bergegas mencoba berlari menuju ke area truk berasal untuk melarikan diri. Namun David yang mencoba mengambil kunci truk tersebut, nyatanya kunci truk itu sudah dipasangkan tali oleh para pemburu-pemburu tersebut yang menimbulkan suatu sinyal jika ada penyusup. Kini, terjadilah perkelahian antara David dan sang istri melawan para zombie. David yang merangkak masuk ke lubang penggantian oli truk, seketika berpikir cepat dengan membakar area itu, sekaligus membakar zombie tersebut. Singkat cerita pada akhirnya zombie itu pun dapat dikalahkan, dan Judy serta David pun akhirnya pergi dari tempat itu. Lalu di tengah perjalanan mereka mendengar perhitungan mundur dari walkie-talkie yang ditemukan oleh David. Yang di sana terdengar perhitungan angka mundur, ketika saat angka hitungan mengucap ke arah 0, tiba-tiba kota itu kini tampak meledak, yang mengakibatkan ledakan radiasi, membuat truk mereka pun terbalik akibat besarnya ledakan. Ledakan yang kini meratakan seluruh kota dengan tanah. Cukup beruntung bagi David yang selamat dari kecelakaan tersebut dengan sang istri. Alhasil, kini diperlihatkan David serta Judy yang tengah berjalan menuju pusat kota lain yang mungkin menjelaskan jika mereka satu-satunya orang yang selamat dari kejadian mengerikan di kota Igde Mars itu. Hingga film The Craigies tahun 2010 pun kini selesai. Film Craigies tahun 2010 merupakan film yang mengambil masalah kepada sebuah pandemik. Meski cukup terkesan menegangkan, namun informasi penting di setiap adegan dirasa cukup kurang dan seperti dipaksakan. Jika ditelisik lebih dalam, film ini menceritakan suatu kekacauan kota yang diawali oleh tragedi mengerikan jatuhnya kapal pembawa senjata biologis dan membahayakan. Tak hayal kapal yang terjatuh di pusat penampungan air minum yang mengaliri sejumlah kota, membuat mereka yang mengkonsumsi air itu merasakan dampak mengerikan yang membuat mereka seketika terinfeksi virus aneh yang bisa membuat mereka berubah menjadi arogan bak zombie. Singkatnya, pemerintah yang tahu akan kejadian tersebut nyatanya menutup-nutupi, malah mereka memerintahkan militer untuk mengkarantina wilayah setiap warganya untuk dimusnahkan. Jadi, dalam artian masalah ini sengaja dibuat pemerintah untuk bahan pemusnahan populasi manusia yang sekiranya kini begitu padat. Jadi, begitu saja yang bisa saya sampaikan di pembahasan kali ini. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Mohon maaf bila ada salah kata dari pembahasan yang saya bawakan, sebab masing-masing penonton punya cara tersendiri dalam hal menyimak apa yang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.